UGM dan London School of Public Relations Jakarta mempersembahkan PR Corner. PR Corner bersama Prita Kemal Gani. Role of public relation in emerging country ini kan negara baru berkembang kekuatan dan jadi seperti wanita cantik gitu kan ya Pak Dino di mata dunia lainnya. Nah bagaimana sih Pak Dino mempiarkan ini supaya orang-orang melihat bahwa negara ini memang atraktif and important and most wanted and most preferable. Gimana Pak Dino? Ya, ini memang pertanyaan penting karena sekarang ini prestasi saja tidak cukup. Jadi banyak negara yang punya prestasi besar, tapi karena presentasinya dan artikulasinya kurang, prestasinya nggak kelihatan tuh, ya kan? Jadi memang benar-benar kalau orang atau negara itu mau punya reputasi yang bagus, itu harus kombinasi antara prestasi plus presentasi dan artikulasi. Nah di dua yang terakhir ini yang kita suka keteter gitu. Banyak caranya memang, salah satu contoh memang adalah iklan ya. Kalau kita ngelihat iklannya tuh harus bagus, yang di CNN, di BBC, Al Jazeera dan lain sebagainya. Saya pernah berapa kali lihat iklan mengenai Indonesia yang masih di bawah standar internasional tuh, nggak menggugah. Nah, padahal itu penting sekali karena itu yang dilihat, iklan Malaysia Truly Asia misalnya, itu efektif sekali tuh. Sehingga banyak akhirnya turis-turis dari Timur Tengah, dari negara-negara Barat yang ke Malaysia dan jumlahnya jauh lebih besar dari Indonesia ya. Kenapa Pak iklan kita kurang biayanya atau gimana Pak? Bisakah swasta juga membantu support pemerintah dengan membiayai iklan? Karena saya juga lihat seperti misalnya present by Petronas gitu. Jadi kan swasta juga bisa turut membantu. Apakah menurut Bapak swasta di Indonesia juga bisa membantu berperan membantu pemerintah? Saya kira begitu ya. Mungkin di proses tendernya kali ya Bu Prita ya. Saya nggak tahu gimana siapa yang dapat deal atau gimana. Tapi yang jelas kadang-kadang not the best gitu. Ya kan, nah mungkin something dalam proses tender siapa yang mendapatkan ada tender itu tadi Pak ya. Iya. Tapi kesempatan banyak sekali Bu. Karena gini, kadang-kadang di dalam negeri sendiri banyak peluang-peluang yang tidak tertangani misalnya. Dulu saya ingat waktu saya menjadi duta besar di Amerika Serikat, saya hampir bisa bikin deal dengan The Bachelorette. Bachelor itu film yang reality TV yang sangat laku. Untuk finalnya aja 70 juta orang yang katanya nonton itu, ya kan? Jadi free advertisement, ya. Nah, udah hampir bikin deal. Mereka syaratnya adalah mereka mau bikinnya di Bali. Waktu propose ya, si laki propose sama ke cewek ini, dealnya di Bali. Tapi mereka minta dibayarin ininya. Ada beberapa hal lah, yang kecil-kecil, you know. KBRI kan nggak ada duit, jadi saya minta ke pemerintah bantuin waktu itu. Tapi nggak ditangkap itu. Padahal kalau ketangkap itu 70 juta orang Amerika, udah gitu di rerun lagi di Eropa di mana-mana ya. Jadi dampaknya akan bisa luar biasa tuh, ya kan? Tapi banyak sekali saya melihat opportunity yang lost, PR opportunity yang lost yang luar biasa gitu. Ya. Mudah-mudahan nanti yang generation emerging people ini bisa menjadi PR yang handal, yang bisa menjadi PR untuk Indonesia. Soal diaspora, kemudian generasi muda, bagaimana ternyata peluang di luar negeri untuk jadi seorang PR officer untuk mempopulerkan Indonesia itu sangat luas. Tapi ada juga tadi yang terakhir yang sempat kita dengarkan, krisis ekonomi nih Bu. Iya. Ini ngomongin soal dolar nih Pak. Iya, ini gimana nih Pak? Kita ya gonjang-ganjing ini 14.000 katanya dengar-dengar sih. Udah sampai 15.500 hingga Desember tapi kemudian membaik. Tapi itu juga terpengaruh dari inflasi yang terjadi tidak hanya di negara kita. Kita gimana supaya bisa tetap bertahan bisa mempromosikan Indonesia, kemudian bisa menjadikan Indonesia itu dipandang tidak hanya sebelah mata terkait dengan hal-hal yang seperti ini Pak. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Pertama memang harus disadari bahwa kita bukan sendirian ya, negara-negara lain juga terkena dampak dari currency ya. Mungkin ini masih akan terus berlanjut karena dunia masih menunggu kebijakan Fed di Amerika, ya bank sentralnya apakah menaikkan bunga. Kalau mereka menaikkan bunga, investor itu selalu suka dolar, tabungan dolar di Amerika, karena safe, aman gitu.
Tempat-tempat lain nggak begitu aman. Lihat aja Brazil itu ya, tadi 9% jadi resesi. Nah jadi mereka bilang kalau rate-nya naik walaupun taruhlah hanya 2%, itu udah aman sekali, mereka uang yang tadinya di Indonesia atau di mana mereka bisa tarik ke Amerika. Nah itu yang sangat menakutkan kita tuh, ya sangat menakutkan. Nah jadi yang kita harus lakukan adalah kita nggak bisa ngontrol faktor-faktor eksternal ini, itu kan di luar kontrol kita. Tapi faktor internal harus bisa dikontrol, yaitu bahwa kita mengirim sinyal kepada investor bahwa uang mereka aman di sini. Kita mengirim sinyal bahwa kalau mereka tetap pasang uang di sini, prospek untuk profitnya ke depan akan tinggi. Karena kita pertumbuhannya juga dijaga mungkin 5-6%, walaupun itu akan sulit terjadi ya dalam beberapa tahun ke depan. Mungkin kita hanya tumbuh sekitar 4% tahun ini dan ke depan itu. Tapi kita benar-benar harus selalu mengirim sinyal bahwa Indonesia itu terbuka, dan ramah, aman, dan profitable untuk investor. Dan yang dilihat mereka bukan retorikanya lagi Pak, yang mereka lihat kebijakan. Jadi kita bisa ngomong wah Indonesia hebat segala macam, enggak masalah bagi mereka. Mereka lihat kebijakannya apa. Kalau kebijakannya itu anti asing, mereka akan cepat lari ke Malaysia, ke Vietnam, dan lain sebagainya gitu. Jadi kita benar-benar don't let our pride get into the way. Dalam arti jangan nasionalisme kita menjadi sombong sehingga kita bilang kita nggak butuh dunia, ya. Karena kalau itu terjadi bisa kita runtuh sendiri, seperti apa yang terjadi sebelum-sebelumnya gitu, ya kan. Banyak negara-negara ini yang emerging powers, termasuk Tiongkok sendiri sekarang yang lagi down tuh. Sekarang Tiongkok kan tadinya 10% pertumbuhan, sekarang udah sekitar 6-7%, mungkin lebih turun lagi gitu. Jadi kita sekarang benar-benar harus mengambil sikap yang pragmatis, yang merangkul dunia gitu, dan bukan menunjukkan kesombongan gitu ya. Kemandirian sangat penting, tapi jangan diartikan sebagai kesombongan bahwa kita tidak butuh dunia itu. Ini kan udah abad globalisasi, semua butuh semua itu. Pak Dino, saya Edwin Jekri Garcia dari kelas International Relations 174C. Kan saya beberapa hari lalu membaca berita kalau pemerintah Indonesia mau meng-hire PR yang expert buat mengajar, maksudnya buat mengajar para PNS Indonesia gitu. Nah kemudian kan tadi terus kemudian Pak Jokowi juga kalau keluar negeri suka mempromosikan Indonesia nih. Nah terus kan publik Indonesia pikirnya Pak Jokowi terlalu liberalisasi. Nah perlu gak PR ini mengajari Pak Jokowi juga tentang cara PR dan juga cara mengajari PR ke diplomat Indonesia biar diplomasinya lebih bagus lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih, perkenalkan nama saya Ahmad Hamid Asgaf. Sebelumnya mohon maaf mendahului dosen saya. Di sini saya ingin bertanya sesuai dari pernyataan Pak Dino. Jadi intinya lebih kuat mana antara reputasi kita sebagai negara yang kuat, negara kita yang disegani, atau kesesuaian antara kebijakan kita dengan selera negara-negara lain yang menentukan diplomasi kita. Terima kasih. Selamat siang Ibu Prita, Mas Arief Brown, dan Pak Dino Patijalal. Siang. Saya mau sharing dulu, mungkin sedikit singkat aja. Ada tulisan menarik dari Pak Joko Susilo, beliau adalah Dubes Indonesia untuk Swiss, dan yang menarik adalah kritik atau mungkin ini semacam masukan dari beliau mengenai pentingnya sekolah diplomasi. Jadi ada beberapa KBRI, terutama di Myanmar sekarang buka sekolah diplomasi, bahkan sampai gratis ngasih beasiswa ke warga Myanmar, sampai akhirnya orang Myanmar pun bangga bisa belajar bahasa Indonesia. Dan ini menurut saya strategi marketing yang menarik yang mungkin bisa disebarluaskan di beberapa KBRI lainnya. Tapi kesimpulan yang ingin saya ambil dan mau saya tanyakan ke Pak Dino adalah ketika PR dikaitkan dengan diplomasi, sebenarnya itu sangat berkaitan erat. Dan kalau sekarang Pak Jokowi minta setiap diplomat atau terutama dubes harus bisa atau kuat marketingnya, ya menurut saya pendidikan itu juga salah satu investasi yang menarik walaupun jangka panjang dan mungkin hasilnya tidak langsung kelihatan. Nah menurut Pak Dino apakah hal ini juga menjadi urgent atau semacam desakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia ketika mempiarkan Indonesia di dunia atau bahkan ketika diplomasi itu sebenarnya juga bisa menjadi skill penting untuk melengkapi PR di dunia. Terima kasih. Baik,
Terima kasih. Kita jawab dulu Pak Dino, silakan. Terima kasih. Saya jawab pertanyaan Grace ya, tapi ini juga ada imbasnya ke pertanyaan yang pertama Edwin ya. Menurut saya dua skill. Pertama penting sekali PR dalam diplomasi jelas ya. Dan saya sering kali merasa we don't get enough PR training diplomat-diplomat Indonesia. Walaupun ada trainingnya, tapi kadang-kadang not enough gitu ya. Nah menurut saya dua hal yang paling penting dalam PR Indonesia dari segi diplomasi ya. Satu itu networking dan kedua adalah presentation gitu. Apa maksudnya gini, saya nggak tahu kenapa tapi diplomat Indonesia itu susah sekali networking. Karena mungkin nggak dilatih atau nggak ditraining, saya nggak ngerti ya. Jadi waktu saya menjadi duta besar di Indonesia, duta besar Indonesia di Amerika Serikat, satu homework saya yang paling pertama kepada para diplomat, every week cari 2 teman. Dan setiap minggu laporkan ke saya tuh, siapa teman Anda dan kenapa. Ya, every week 2 kan nggak banyak. Itu susah tuh. Ya. Maksudnya temannya orang Amerika nih Pak? Orang Amerika, tapi tentu yang relevan ya, pejabat ini, pejabat A, B, C atau D gitu ya. Dan semakin lama saya memang merasakan bahwa pertama orang Indonesia lebih suka ngumpul dengan orang Indonesia, ya kan? Dan kalau ada kantor lebih suka tinggal di kantor. Ya, jadi lobbying, networking, outreaching itu bukan suatu hal yang alami itu, Pak. Ya, nah ini menurut saya kalau kita mau naik ke next level harus kayak diplomat yang paling agresif, tahu nggak siapa? Australia agresif, Singapura agresif sekali, Tiongkok agresif, Israel agresif, ya kan? Jadi kemana-mana tuh kita melihat nih diplomat-diplomat ini kemana-mana merajalela itu. Nah kita harus begitu, tapi kita belum begitu tuh, nggak ada dalam budaya birokrasi kita. Nah kedua yang kurang juga itu adalah presentation, ya. Dan ini bukan hanya untuk diplomasi, tapi untuk perusahaan-perusahaan asing. Kalau saya tanya mereka, kamu bagaimana? Puas nggak dengan staf kamu orang Indonesia? Mereka selalu bilang puas. Yang kurang apa? Semuanya bilang presentation. Jadi kalau ada rapat disuruh presentasi, orang kita suka malu-malu atau pede itu. Atau kalau ada opini nggak ngomong gitu. Right? Nah 2 hal ini menurut saya yang penting kalau kita mau untuk PR kita mau merekah gitu ya. Idola saya tahu nggak apa? Siapa? Pak Ali Alatas. Ali Alatas itu saya bilang intellectually macho. Ya, dalam arti apa? Dia itu nggak pernah takut berdebat dengan siapapun. Ya, dan yang menarik setiap kali dia berdebat dia selalu menang dan lebih menarik lagi tahu nggak apa? Bukan hanya dia yang menang, tapi orang yang dikalahkan argumentasinya jadi senang sama dia. Right? Itu skill yang sangat langka karena biasanya orang diplomat kalau berdebat orangnya kalah, dianya keki sama saya. Iya, dendam. Right? Ya, ya. Nah, itu the art of being a legendary diplomat gitu ya. Nah, Pak siapa tadi yang di tengah? Ahmad. Pertanyaannya bagus gini. Yang paling penting kita harus decide ya sebagai bangsa itu adalah gini. Kita mau nggak mendapatkan global resources dari segi pasar, investment, teknologi dan lain sebagainya. Kita butuh nggak tuh ya? Nah kalau kita nggak butuh, kayak Laos kita, ya kan? Laos itu ya dunia gimana terserah lah. Mereka kan nggak punya laut dan orang bilang landlocked dan agak terisolir ya. Mohon maaf ya kalau ada yang dari Laos di sini. Tapi mereka bisa aja hidup tanpa menarik arus globalisasi. Gitu. Nah Jepang nggak bisa. Korea nggak bisa, Tiongkok nggak bisa. Indonesia gimana? Kalau menurut saya Indonesia bisa-bisa aja sih dengan kekuatan sumber alam kita mandiri ya. Tapi untuk mencapai level sebagai kekuatan ekonomi dunia ya sama dengan Tiongkok atau India ya dan lain sebagainya, Amerika benar-benar harus digabung kekuatan ekonomi dalam negeri, kekuatan sumber alam sama bagaimana kita menarik ekonomi dunia ke Indonesia. Nah kalau kita memang benar-benar memerlukan itu. Nah, ada ininya, ada cost-nya, ada yang harus kita lakukan, yaitu kita membuka diri dan juga ada kebijakan-kebijakan kita yang harus selalu memperhatikan pandangan internasional. Tapi kalau menurut saya ini bukan saling out, bukan merendahkan diri. Mengapa? Amerika pun begitu, Inggris pun begitu, Jepang pun begitu, Tiongkok pun begitu. Mereka tahu mereka harus setiap menentukan kebijakan. Persepsi dunia itu seperti apa nanti? Akan semakin masuk atau gimana? Akan semakin menguntungkan kita atau enggak? Sekarang udah menjadi part of a decision making process. Dulu itu ada konsep namanya autarki, ya.
Jadi ada mandiri, ada autarki. Autarki itu saya bisa hidup tanpa dunia. Ya. Dulu orang masih bisa ngomong gitu dan bisa get away with it. Ya, orang bisa oke, bisa. Sekarang udah impossible tuh. Ya, negara yang hidup sendiri tanpa dunia, autarki istilahnya. Nah, kita udah nggak di sana lagi, udah di era globalisasi. Dan menurut saya kalau kita mau jadi emerging power yang ranknya akan menjadi raksasa Asia, kita benar-benar harus memperhitungkan faktor internasional sambil terus tentu menjaga kemandirian dan dignity kita sebagai bangsa gitu.